Setiap hari, jutaan manusia memadati kota ini. Jakarta menjadi magnet bagi mereka yang menitipkan asa di dalamnya. Transportasi publik adalah tulang punggung bagi kota ini. Jutaan orang mengandalkannya untuk mencari nafkah di Jakarta. Meski sedikit terlambat, Jakarta tak ingin menyerah untuk memberikan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Dengan segala lika-likunya, transportasi publik metropolitan terus berbenah demi mengatasi satu masalah kronis di kota ini, banyaknya kendaraan bermotor. Presiden Joko Widodo memanggil Wakil Menteri BUMN dan Dirut Kereta Api Indonesia terkait pencapaian target penumpang kereta cepat Wush dan juga LRT. Kedepan, jumlah perjalanan kereta cepat Wush dan LRT ini akan diperbanyak dengan harapan jumlah penumpang bertambah. Sejak dioperasikan Oktober 2023, jumlah penumpang kereta cepat Wush yang melayani rute Jakarta-Bandung dan sebaliknya terus bertambah. Namun angka ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Untuk memenuhi target yang ditetapkan, Presiden Joko Widodo memanggil Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, dan Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia Cina. Mereka diminta menambah jadwal perjalanan agar jumlah penumpang ikut bertambah. Kemacetan, polusi, dan mobilitas lambat menjadi masalah klasik di kota-kota besar Indonesia. Pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat Wush menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjawab tantangan mobilitas masyarakat. Tapi apakah proyek-proyek ini benar-benar efektif dan sudah sesuai dengan prinsip good governance? Analisis SWOT diperlukan untuk menganalisa kebijakan ini dan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancamannya. Indikator SWOT yang pertama yaitu strength. Proyek ini memiliki banyak keunggulan. Dengan hadirnya MRT, LRT, dan Wush ini, kemacetan di jalan raya bisa berkurang signifikan. Mobilitas antar wilayah bisa lebih cepat dan efisien. Selain itu, moda transportasi seperti ini lebih ramah lingkungan dibanding dengan kendaraan pribadi. Tak hanya nyaman dan aman, sistem ini sudah terintegrasi sehingga memudahkan warga untuk berpindah-pindah moda tanpa harus repot lagi. Indikator SWOT yang kedua yaitu weakness. Kelemahannya yaitu biaya pembangunan proyek-proyek besar ini sangat tinggi. Dan ada beberapa proyek yang waktu pengerjaannya ditunda karena mengalami pembengkakan anggaran. Di sisi lain, wilayah-wilayah di Indonesia belum semua dapat menikmati layanan ini karena adanya keterbatasan jangkauan infrastruktur. Indikator selanjutnya yaitu opportunity. Proyek transportasi massal membuka potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Jaringan transportasi yang baik membuat konektivitas antar wilayah meningkat, mendorong sektor pariwisata dan membuka banyak lapangan kerja, baik di sektor konstruksi maupun operasional dan layanan pendukung lainnya. Indikator yang terakhir yaitu TRIS, salah satu resiko terbesarnya dalam pembiayaan. Selain itu, perawatan infrastruktur jangka panjang akan memerlukan biaya yang tinggi dan komitmen yang tinggi. Belum lagi adanya rendahnya minat masyarakat karena harganya terlalu mahal dan sistemnya belum seluruhnya efisien. Jadi, apakah proyek ini termasuk ke dalam good governance? Setelah melihat analisis SWOT-nya, pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat Wush ini termasuk ke dalam good governance. Kenapa? Karena meskipun proyek ini memiliki beberapa tantangan seperti biaya yang tinggi, pembebasan lahan, dan aksesnya belum merata, tetapi proyek ini tetap dirancang untuk kepentingan masyarakat luas. Dan bisa dilihat dari tujuannya yang ingin mengurangi kemacetan, mempercepat mobilitas, dan menyediakan transportasi yang ramah lingkungan, nyaman, serta aman.
Pemerintah juga menerapkan prinsip transparansi dengan menyampaikan laporan perkembangan dan anggaran kepada publik secara terbuka. Evaluasi kerja dan pengawasan terus dilakukan yang mencerminkan asas akuntabilitas. Selain itu, proyek ini mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan banyak lapangan kerja, dan menjadi salah satu bagian dari transformasi menuju Smart City. Artinya, kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi strategis untuk masa depan. Jadi, meskipun belum sempurna, proyek ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik karena memenuhi asas partisipasi, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan kepentingan umum. Meskipun banyak tantangannya, pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat WUS ini merupakan praktik nyata dari good governance dalam penyediaan pelayanan publik. Sekian analisis SWOT tentang kebijakan pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat WUS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.